eh, dua orang pemangku gitu, yang begitu secara visual, kalau hanya satu sisi saat itu dijepret, itu duduk di atas pelinggih Padma 3 Besakih, bahkan berdiri di sana gitu. Ketika ada kegiatan menghias di Pura Padma 3 Besakih gitu, tentu mereka sebagai para pemangku, sebagai panitia sudah tahu cara yang benar. Niat di balik itu apa sih? Niat beliau sebagai seorang pemangku mau naik ke Padma, apa yang niat beliau gitu loh. Kalau misalnya beliau tidak naik, apakah ada orang lain yang berani munggah ring Padma? Salam rayu Pak Putu. Rayu, Rayu Pak Putu. Menapi gatra niki. Kena. Pak Putu kayaknya lebih bersinar hari ini. Iya. Menapi Pak Putu gatra. Baju agen Faras. Oh, itu yang membuat bersinar Pak Putu ya. Tapi kok auranya beda Pak Putu. Menapi Pak Putu. Ada planning apa niki yang terdekat niki terkait dengan situasi Pak Putu? Rencana mau keluar buku. Oh, keluar buku. Oh, berarti buku untuk mencerahkan berarti memang harus bercahaya. Oh, Buku kesehatan. buku kesehatan. Holistik. Oke. Ini draftnya ada. Tapi Nikah. Coba cerita dikit. Sentuhan yang menyembuhkan. 30 30 hari bersama jiwa dan baluran cinta. Pak Putu, mau nanya dikit deh terkait dengan buku itu. Wah, keren itu. Boleh kasih kisi-kisi dikit lah, jangan pelit-pelit gitu. Ya, Silakan. intinya buku ini mendampingi orang-orang yang mengalami keluhan mental atau batin kesehatannya. Karena sebenarnya orang sakit itu butuh didampingi, butuh kehadiran seseorang. Tapi kadang-kadang orang yang hadir ke tempat mereka banyak judgement. Kok kamu begini sih? Harusnya begini, jaga kesehatan. Itu kadang-kadang membuat mereka lebih merasa tidak nyaman di dalam diri. Nah, buku ini sebagai sahabat kecil kita, teman diskusi kita untuk bisa merefleksikan diri kita, apa yang kita rasakan. Sebenarnya kayak sahabat jiwa bagi teman-teman yang mengalami keluhan kesehatan. Jadi bukunya seperti seseorang yang mendampingi dalam Mendampingi. arti Pendamping jiwa. ya. Reflektif untuk diri sendiri. Mudah-mudahan nanti ada buku saya yang menemani juga. Loh, makanya saya suruh print biar saya bisa baca. Yang Semua. Saya penasaran soalnya tadi itu. Jadi keren. Sentuhan yang menyembuhkan. Oke, kita tunggu kelanjutannya Pak Putu. Siap. Pokoknya tetap di Mitosgen. Kating sap nanti Putu. Iya, udah ada kepikiran ngomongan buku. Katanya temanya ini, pertanyaannya itu. Kan sampun biasa nih kan. Ngomongin ini jadinya ke sana. Tapi ada yang menarik nih kan, kebetulan sekarang jadi di Pura Besakih kan ada Pejawali Karya. Ya, sebelumnya banyak lah hal-hal yang menghebohkan. Cuman perlu juga kita bahas Pak Putu, Pak Dokter, sekalipun itu hal yang sudah sekian minggu yang lalu lah terjadi. Tapi kita juga boleh diskusi santai, tidak judging benar salah, tapi setidaknya perspektif kita terkait situasi itu bagaimana. Jadi ada situasinya dua orang pemangku gitu, yang begitu secara visual, kalau hanya satu sisi saat itu dijepret, itu duduk di atas pelinggih Padma 3 Besakih, bahkan berdiri di sana gitu. Ya, bagi orang hanya melihat sisi itu saja, loh kok kayaknya nggak sopan. Sedang ngapain di sana? Banyak pertanyaan lah. Kenapa nggak pakai alat yang lebih canggih? Zaman udah canggih segala macam. Nah, kira-kira menurut Pak Putu, Pak Dokter, menanggapi itu gimana? Pak Putu kayak ini calon mangku soalnya.
Kesana dulu Pak tuh, kesana dulu Pak Lede. Serem-serem. Pak Dokter, kenapa Kalau ini? pandangan pribadi nanti salah lagi. Ah gitu. Iya, iya, iya. Nah Bapak tuh pandangan pribadi, Pandangan Gimana sih? pribadi. Iya, iya. Yang tidak tahu aturan Hmm. kepemangkuan Ya. dan sebagainya, Hmm. apakah sudah ada kesepakatan belum bahwa pemangku itu tidak boleh naik padme? Itu kalau ada kesepakatan, Ya. kalau itu tidak diperbolehkan dan itu akhirnya dilakukan ya salah. Ya, ya. Karena kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, berarti kan itu muncul persepsi. Ya, ya. Kalau tidak ada kesepakatan, muncul yang disebut dengan persepsi. Setiap orang punya persepsi masing-masing. Ya. Kinten. Dan kalau yang naik memang harus pemangku ring padme itu, yang lihat mangkunya itu ampun sepuh, kinten. Tiang pun disuruh misalnya diperbolehkan naik, tiang nggak berani naik. Pasti ngejar tuh tiang. Takut dengan ketinggian seperti itu, Ya, kemungkinan dia akan berpegangan atau agak goyang tubuhnya, mungkin duduk gitu. Kita harus juga melihat dari persepsi orang beliau sebagai pemangku yang ampun sepuh naik ke atas. Itu pandangan tiang pribadi. Dan itu kalau beliau melakukan kesalahan dengan cara duduk dan sebagainya, saya yakin dari hati nuraninya itu tidak ada keinginan seperti itu. Karena yang masuk ke dalam, yang diterima oleh semesta itu bukan apa yang kita lakukan, yang ternampak gitu, yang nampak, tapi yang niat di balik itu. Niat di balik itu apa sih niat beliau sebagai seorang pemangku mau naik ke padme, apa yang niat beliau gitu. Kalau misalnya beliau tidak naik, apakah ada orang lain yang berani munggah ring padme gitu? Kan belum tentu ada. Terus kalau bilang pakai teknologi misalnya, sudah ada teknologi, buktinya sampai saat ini kan belum ada yang bisa membuat alat itu. Kalau ada nanti ya pasti tidak pemangku yang naik, pasti ada alatnya yang naik. Kan belum mungkin di bulan ini kan belum ada itu. Itu belum disiapkan, mungkin dananya belum ada atau belum kepikir gitu loh. Dan itu menjadi pandangan setiap orang pasti akan berbeda. Ada yang melihat kalau secara fisik ya kok letah kesannya, kotor dan sebagainya, kita manusia kok bisa naik di situ dan seterusnya. Yang tidak menampik itu. Kalau dari gambar visual, kalau memang itu bukan tujuannya untuk upacara, kalau hanya sekedar naik saja begitu ya udah pasti niatnya buruk kan. Tapi ini kan tujuan bersama untuk umat dan sebagainya, dan beliau adalah orang yang ngayah di tempat nike, Pak Surya. Beliau ngayah, ampun, yang berpikir adalah roh atau energinya dia itu yang sudah dipersembahkan gitu. Karena istilahnya aham brahma asmi, aku pun adalah kesadaran itu sendiri gitu. Dan itu kata kitab kan. Aham brahma, aku pun adalah Tuhan ketika aku menyadari bahwa aku dan dia itu sama. Terus ada yang kesadaran dengan manusia juga. Tatua masih, aku dan dia sama gitu loh. Coba kita rasakan aku jadi dia bagaimana gitu. Di situ sih sudut yang dengan syarat tidak ada aturan yang baku, tidak boleh naik. Kalau ada aturan baku berarti itu namanya moralitas. Itu sudah dibuat aturan bersama dan ternyata beliau melanggar, itu kesalahan bagi saya. Tapi kalau belum ada aturan baku, rasa yang kita gunakan, apakah itu benar atau tidak? Mungkin itu pandangan Tiang Dumun. Berarti perspektif Pak Putu begitulah, ada aturannya atau enggak. Nah, sekarang Tiang tanya nih, Pak Dokter, benten nggak aturan-aturan kepemangkuan, batasannya seperti apa, napi tendados, di kepadme, napi dados, napi penapi. Yang sebelum masuk ke wilayah aturan gitu ya. Karena Surya fokus di Mendep, yang mengembangkan pikiran manusia yang kadang trauma gitu kan. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman buruknya kemudian seringkali itu dijadikan acuan untuk menilai kan gitu. Situasi di mana ada manusia, tanda petik manusia secara individual, naik ke pura, naik ke pelinggih yang terjadi dilakukan oleh orang yang bule atau apa, itu kan kemudian memunculkan manusia naik ke pelinggih sama dengan pelecehan, itu kesimpulannya, karena dia orang luar. Nah, sehingga ketika ada pemangku yang naik di Pura Padma III, yang dilihat bukan lagi pemangku tetapi manusia. Semua orang yang naik ke pelinggih apalagi dengan duduk adalah pelecehan. Akhirnya kesimpulan yang lama dipakai ke situ. Seperti trauma psikologis, walaupun ini bukan trauma sebenarnya. Betul. Hingga muncullah penilaian seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa dalam tradisi Bali nih, yang menang naik turun pelinggih nih, masuk orang apapun begitu, yang menang dia adalah pemangku.
dan orang yang memang ditugaskan, kalau pemangku nggak bisa tugaskan, tapi dipercikin tirte dulu. Nah, dulu di Kute ada Mangku nih, pemangku pura dalam di Kute ya. Yang lumayan beliau sangat wikan, bahkan sering belajar dengan Ida Perdana Madi. Ini yang ceritakan. Suatu ketika ada pengayah-pengayah desa dan Banjar itu mau pasang wastra. Karena pura dalam di Kute ini agak memang taksunya bagus. Ketika pemangku dalamnya belum datang, yang ayah mau pasang wastra itu bersih-bersih cuma diam aja, nggak berani gitu. Lama mereka diam karena pemangkunya agak telat datang. Pemangkunya membiarkan karena hari itu hari sedang membersihkan dan sebagainya, masang wastra gitu. Setelah beliau datang, dilihat orang-orang masih duduk nungguin. Ditanya lah, kamu ngapain ini? Mau ngapain? Mau masang wastra, mau bersih-bersih. Loh kok nggak jalan? Kok tidak dilakukan? Memang boleh. Memang boleh gitu. Memang boleh jadi mangku gitu. Ya boleh, tapi benehang nak gitu. Ngujang sing dadi, tapi benehang. Memang ngapain nggak boleh, tapi lakukan dengan cara benar. Poin yang dapat di situ, lakukan dengan cara yang benar. Ketika ada kegiatan menghias di pura Padma Tiga Besakih gitu, tentu mereka sebagai para pemangku, sebagai panitia sudah tahu cara yang benar, yaitu apa? Padma sana adalah pelinggih, Padma itu pelinggih. Untangnya sekali adalah nanti akan ada daksina linggih, namanya daksina linggih. Ketika orang melakukan sesuatu pada pelinggihnya, entah memperbaiki ini, memperbaiki itu, cara yang paling sederhana yang sering dilakukan adalah gingsirang itu, nunas gitu. Mohon kepada beliau yang bersana di sana untuk dipindahkan sejenak. Itu yang sering dilakukan secara prosedural. Sehingga tempat itu, pelinggih itu hanyalah menjadi pelinggih. Yang bisa dipasangin ini, mau dipacak dan sebagainya, dipasangin ini, boleh gitu. Kalau mau naik turun, boleh. Dengan tujuan tadi, menghias pelinggih karena persiapan odalan gitu. Kita kan sekarang di hari ini kan Sugian Enten, besok Sugian Bali, Sugian Jawa. Ya. Kan banyak tuh yang masang pelinggih naik turun gitu. Bahkan kita yang tidak tahu apa-apa ini, kadang naik turunnya juga ada bilang permisi kan, langsung aja naik. Bahkan daksina linggihnya masih di sana. Karena kita nggak tahu, oke lah. Sementara mereka yang panitia di sana, pemangku di sana, tentu sudah tahu prosedurnya apa. Pasti beliau sudah ngiring Ratu Pakuran Paduka Batara, ledang mewali dumun ring ring Sunil. Gitu. Kembali dulu ke Sunil. Kami mau memasang ini, pasti sudah minta izin. Istilahnya matur piuning dengan pejati. Sehingga sangatlah satu pemangku memang tugasnya munggah menetun. Tujuannya menghias, kemudian sudah ada prosedural secara mempejati dan sebagainya, sudah pasti dilakukan itu, walaupun yang tidak melihat, tapi biasanya memang begitu. Sehingga itulah yang muncul. Nah sekarang kembali, medsos itu seringkali menyebarkan hal-hal yang tidak perlu disebarkan, itu yang pertama. Sehingga apa yang sudah berjalan sejak lama dulu kemudian memunculkan heboh seperti ini. Nah tapi ini juga bisa dipakai perenungan. Kalau memang di kemudian hari seperti yang disampaikan Pak Putu, tujuan sudah bagus, tapi memunculkan gejolak rasa yang berbeda dari umat, ini yang perlu kita kelola di kemudian hari dengan menggunakan rasio yang menghasilkan intelektual menghasilkan budidaya, kekuatan akal budi, menciptakan alat-alat baru. Ya, dengan level Bali, dengan modal yang mungkin selama ini belum diarahkan untuk menggunakan teknologi, mungkin sekarang bisa. Jadi TikTok kan ada tuh alat yang ditekan lip simple itu loh. Bisa mungkin dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, atau dengan cara apalah, pasti bisa kok kalau kita mau gitu. Nah, jadi rasanya yang memunculkan gejolak itu, oke lah kita terima, kita maklumi, semua kita maklumi, kemudian kita selesaikan dengan teknik apa gitu, pastilah bisa lah. Sehingga apa yang dirasakan pelecehan itu tidak lagi seperti itu. Karena seperti Pak Putu bilang, tiang sendiri juga membayangkan, kalau orangnya berdiri tambah marah, berdiri tambah goyah kita Pak Putu. Duduk begini, ini di bawah akan kena ukir-ukiran. Kalau duduk bersila kayak gitu, bersila itu bisa begini loh, meregangkan ini bisa patah itu pinggir-pinggirnya. Secara kita di atas, tahu lah, apalagi takut ketinggian. Gitu. Nah, jadi bukan bermaksud
membenarkan atau memaklumkan, tapi kita harus melihat dengan berbagai sudut pandang, sehingga tidak ujug-ujug menyalahkan, tidak ujug-ujug begini, walaupun kita memiliki rasa yang mungkin berbeda. Kira-kira seperti itu. Iya, tapi dalam hal ini, Pak Dokter, Pak Putu, kenapa sih sekarang orang itu cenderung lebih reaktif terhadap sesuatu? Ya, kita sudah bahas kalau dari sisi psikologi ya kita melihatnya hanya dari satu sisi, anggap sedang duduknya, tidak dibahas atau disadari bahwa tujuannya apa, kayak tadi itu niatnya apa. Ya. Kemudian apakah sudah benar? Kemudian duduknya itu apa karena kalau berdiri lagi salah, kalau di bawah juga membahayakan, kan penting untuk duduk. Apalagi ada prosedural tadi ngingsirang dulu. Ya. Tapi yang menariknya adalah ya itu tadi, kenapa sih seakan-akan sekarang orang itu lebih mudah reaktif terhadap situasi. Hanya satu foto aja itu sudah ada pro kontra luar biasa, bahkan ada mencaci maki, bahkan ya pro kontra. Saya bahkan dapat pelajaran justru di kolom komentar waktu Pak Dokter. Lucu nih, ya ada bilang mulut keto lempidan jani kan heboh gitu. Padahal dari dulunya ya begitu juga sih. Ada juga membandingkan dengan foto Padmasana yang disenderkan tangga. Yang mana ini aja bisa kok, itu nggak bisa. Seberapa sih pemasukan, bahkan dikaitkan dengan pemasukan di Pura Pesakih, masa pemasukan besar nggak bisa buat tangga atau apa ya semacam itu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat sekarang nih kok reaksi orang itu begitu cepat lah reaksi terhadap sesuatu, dan bahkan sekarang ini ada bagaimana ya pecalang lah di sana, yang mana juga oleh pemeda tanda kutip kalau dari videonya, ingat Niki kan baru perspektif dari lihat videonya, kita nggak bicara apa yang terjadi sebelumnya seperti apa, pemicunya apa, apakah ada kalimat yang dilontarkan apa. Tapi setidaknya itu tempat yang notabene orang biasanya menenangkan diri, menyejukkan. Tapi kok emosi juga di sana kita. Kenapa nih perspektif dari Pak Dokter dulu deh, gimana? Bahasa orang dulu Surya ya. Bahasa orang dulu Pak Putu. Ada yang disebut tuga, ada yang disebut tunggak wareng gitu. Tuga itu artinya apa? Belum clear apa yang dia sampaikan, tuga sepotong-sepotong. Tuga. Kemudian satu lagi kalau pohon namanya tunggak wareng. Jadi ada tersisa sedikit potongannya tidak clear. Tunggak wareng namanya. Tunggak wareng. Nah di tunggak wareng itu orang seling tersandung. Dalam di jalan dia tersandung oleh tunggak wareng. Begitupun halnya dalam hal informasi yang tugak. Tugak itu sepotong-sepotong. Ya demi viral lah. Kadang di-share tanpa sebuah kata-kata. Dibiarkan orang memunculkan pikirannya sendiri. Nah ini yang sering terjadi. Akhirnya yang terjadi apa? Reaktif itu muncul. Reaktif muncul karena muncul penilaian ini itu karena zaman sekarang ini orang punya banyak harapan. Saking banyaknya dia punya harapan, sehingga dia tidak ingin harapan-harapan sudah biasa itu menjadi tidak terpenuhi juga. Misalnya apa? Orang punya harapan ekonomi, gagal di ekonomi. Tentu ini di bagian ini tidak ada yang menggagalkan. Nah, termasuk hal ini. Dia berharap pura itu tempat suci gitu. Tapi kemudian ketika dia ada merasa terluka, langsunglah reaktif ya, karena dianggap ini tidak sesuai harapan saya. Tetapi ketika di pura dalam puri, dari dulu selalu ada banyak sisa persembahan yang tidak dibersihkan. Manusia atau umat tidak punya harapan yang lain, memang dibiarkan seperti itu, mereka oke-oke aja. Nggak ada yang komplain bahwa itu adalah sebuah pelecehan tempat suci dengan membiarkan sampah banyak menumpuk di sana, sampah sisanya. Karena mereka mengatakan, ini memang tradisinya begini. Nah itu. Padahal yang berat kemudian adalah yang tukang bersih-bersih itu tadi. Hal-hal seperti itu tidak dianggap sebagai pelecehan pura, tempat suci, dan sebagainya. Karena mereka tidak punya harapan yang lain dari itu. Kebayang saya? Nah, ketika kita punya harapan harusnya A kok B. Tapi ketika mereka menganggap ya memang B. Ketika terjadi B ya memang B gitu. Nah, ada harapan yang lain kok oke-oke aja. Kira-kira gitu sih. Dan sekarang
Nah itu dia kembali ketika ada postingan sesuatu, aduh, saya lebih menarik lagi bagi saya adalah melihat kolom komentarnya gitu. Ya, ada yang mengatakan A, ada yang Z, dan saya nggak tahu ya, saya nggak mengerti tentang medsos lebih detail bahwa itu akun asli atau tidak atau apa. Tapi kok kesannya sangat mudah sekali orang itu menghakimi zaman sekarang. Giliran mengagungkan, mengagungkan luar biasa. Giliran melakukan kesalahan sedikit aja, wah caci makinya tuh kencang banget gitu. Fluktuasinya Ya, tinggi. ya jadi tarikannya naik turunnya tuh sangat-sangat ya kalau bandul ya kanan kirinya tuh luar biasa. Mungkin gitu. sebenarnya mereka semua perlu sentuhan yang menyembuhkan. Kira-kira menurut Pak tuh gimana nih tentang hal itulah? Ya, kan kita beropini Pak. Terus Tiang itu sebenarnya nggak tahu berita ini. Ya, ya. Sebelum kita naik ke podcast ini. Ya. Yang malah tahu dari Pak Surya sama Pak Dokter tadi. Ya. Karena terus terang secara pribadi saya menarik diri dari banyak berita yang tidak menarik. Karena sebelumnya lebih kontemplatif mungkin ya. Karena sebelumnya saya setiap melihat berita gitu ada luka yang teriris ngelihat di kolom komentar itu Pak Surya seperti orang bertengkar apa. Dan dari dulu kalau nonton film bagian bertengkarnya saya langsung skip. Saya nggak tahu. Itu sudah kebiasaan saya. Udah ada saling pukul, ada keluar darah, saya yang lewatin. Udah tahu ini bertengkar, kita lewatin. Saya mau kisah di baliknya. Kita lanjutin masih nak berantem, tapi nggak pengen ngelihat gitu. Kok lucu ya, saya pengen lihat sebuah kisah yang baik-baik. Nah, tapi apakah apa yang terjadi sekarang itu sebuah kesalahan? Belum tentu. Itu hanya sebuah refleksi apa yang terjadi di dalam diri kita semua. Secara kolektif ya. Secara kolektif. Apa yang terjadi? Kita sebenarnya seperti orang yang haus. Tapi tidak dikasih apa-apa gitu. Tidak dikasih. Kita sebenarnya kehausan. Jadinya semua kita lihat bingung kita benar sama salah karena kita nggak tahu mana ini. Kita istilahnya kayak gini. Ketika kita ada sesuatu itu, orang kita lagi kosong di dalam, kita ingin sesuatu tapi tidak terpenuhi. Kalau saya bilang itu, kalau orang dulu sebelum ada sosial media, kita itu berdiskusi, berdialog dengan orang itu dengan sentuhan rasa. Bermain gitu, ada rasa yang terlibat. Sehingga kita biasa menggunakan rasa. Menemukan makna di setiap apa yang kita lakukan. Makna akan hidup, makna kenapa kita bermain gitu loh. Akhirnya kita melakukan aktiviti. Bergeser sekarang ke dunia teknologi gitu. Kita merasa semua tahu, tapi tanpa rasa. Tuh. Nah ada rasa, kita lihat gambar gelas ada airnya, nggak bisa diminum. Pak Dokter, kita nggak bisa minum apa isinya itu. Kita lihat gambar orang yang itu, kita hanya bisa ngerespon. Ya orang kita lagi kehausan makna, kita kosong di dalam, kita rindu sesuatu yang indah, ya komennya apa aja boleh. Orang tangan mau ngetik apa aja boleh. Jadinya kita kehilangan makna, kehilangan rasa, dan kita sebenarnya kosong atau haus di dalam. Karena kita tidak pernah lagi berefleksi, melakukan kegiatan yang penuh makna. Seperti hari ini kita ngobrol bertiga kan asik. Karena kita bersentuhan langsung, kita menemukan rasa. Coba kita ngobrol di Zoom, rasanya itu berkurang jauh, 50%. Gitu loh. Nah itu yang saya temukan. Apakah ini salah ya enggak? Gitu loh. Kita interaksi yang terganggu ya. Interaksi rasa yang terganggu. Betul, rasanya yang terganggu. Rasa, dan itulah perlu yang kita perbaiki. Dari segi teknologi, kita sudah maju. Tapi kita kehilangan rasa semua ini sekarang. Kita semua sama-sama kehilangan rasa. Saya nggak tahu siapa yang salah, tapi saya terus terang membatasi diri untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Karena saya merasa hati saya saya terganggu. Saya meeting terganggu perasaan saya. Hanya nonton gara-gara misalnya politik nih orang berdebat ini ribut hanya masalah saya nggak tahu. Saya mau meeting ini terganggu, kepikir sama yang tadi. Karena saya merasa kok gini ya sekarang gumi gitu. Kok kayaknya jadi gumi gitu. Mau meeting salah, terus mau gendong baby saya.
ada perasaan nggak enak, lebih baik saya buang itu semua berita. Kalau ada berita positif tentang hal-hal yang kebaikan, menolong orang, saya baca. Saya senang gitu. Saya banyak skip intinya berita. Tapi kan menariknya adalah keingintahuan orang terhadap sesuatu yang negatif itu lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang positif. Betul. Secara sadar dia tahu kok ini yang baik, ini yang nggak baik. Tapi lebih menarik ketika kita melihat sesuatu yang negatif, entah itu percecokan. Kita bicara generalisasi ini. Nah, akhirnya itu pun juga mengundang reaksi kita untuk ikut di dalamnya gitu. Berat kata ya, biar tambah rame juga nih gitu, tanpa kita sadari, kan gitu. Dan akhirnya menjadi satu lingkaran nih. Reaksi kita itu adalah hasil dari data yang kita lihat, entah itu data medsos, kemudian berita-berita sekarang kan kalau mau viral itu kan dibuat secara negatif, clickbait-nya, sehingga kita juga meresponnya seperti itu. Bukan di situ sih letaknya Pak Surya. Gimana? Kita ini sekarang itu tidak berkesadaran. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Kalau kita sadar apa yang kita lakukan, kita tidak akan reaktif. Masalahnya refleks kita itu tidak dilakukan dengan kesadaran. Ketika ada berita, ada komen di bawah, kita tidak sadar balas. Yang kita lakukan, yang saya biasa lakukan, setiap ada hal seperti itu, saya narik nafas 2 kali, 3 kali. Kayak gitu kan, saya narik nafas. Batal saya komen. Sadar saya. Karena ketika saya bernafas, itu ada ajaran meditasi. Ketika saya bernafas, saya sadar lagi, apa yang saya lakukan ini benar atau tidak. Menjaga jarak dengan apa yang terjadi. Tapi kecenderungan orang sekarang reaktif karena dia tidak sadar. Intinya dia tidak berjarak dengan keadaan. Dia merasa itu dia. Akhirnya sangat reaktif dia. Ketika bicara kesadaran tadi, Pak Putu, Pak Dokter, kesadaran ini kan banyak. Tadi sudah di situasi yang mana dia mau balas atau berkomen atau tidak, atau share atau enggak kan gitu. Tapi kan ada juga sebelumnya kesadaran sebelum dia memutuskan untuk membalas, menge-share atau tidak adalah melanjutkan menontonnya kan gitu. Ini dilanjutkan atau enggak, atau di-scroll aja gitu. Kan itu dulu nih. Nah, akhirnya menjadi satu putaran lagi. Seandainya di awal itu seperti Pak Putu katakan bahwa oke, dengan sadar, oh ini enggak bagus nih, ya udah scroll aja. Scroll aja lewat. Tetapi balik lagi tadi, ada naluri manusia yang sangat menyukai hal. Berarti gini sudah kita yang baru renung dikit. Pak Putu adalah posisi kontradiksi dalam arti apa? Ketika Pak Putu melihat hal-hal negatif, pertengkaran, akan seketika men-scroll up. Pak Putu yang tahu kenapa men-scroll up. Tapi ada banyak orang ketika negatif malah dipertahankan untuk nonton. Kira-kira apa perbedaan antara Pak Putu dengan dia, sehingga Pak Putu dengan sendirinya ketika itu negatif mau menyingkirkan itu, dan nggak penting. Tapi orang lain malah demen gitu. Justru dicari apa lagi berita negatif. Nah, kira-kira apa yang menurut Pak Putu ada pada Pak Putu yang membuat Pak Putu tidak menyukai itu untuk lama-lama di sana, sementara orang lain kok malah menyukai ya? Kira-kira ini mungkin arah pertanyaan tadi. Luka batin. Luka batin, setiap orang punya luka. Berarti dia sedang mencari teman untuk sama-sama melihat luka gitu ya? Luka mungkin batin, saya punya luka, tapi saya disembuhkan oleh cinta. Sehingga saya tidak bisa melihat itu sebuah penderitaan. Tapi ada orang yang melihat luka, ketika dia masih ada luka, dia melihat sesuatu seperti kayak binatang lagi luka gitu kan, dia akan ngamuk kemana-mana, dia cari orang untuk belajar menggigit, kayak cari teman gitu lah. Mencari situasi yang serupa. Nah, luka batin ini kalau kita tidak rawat dengan baik, ini ada di buku ini. Luka batin itu kalau kita tidak rawat, itu memang sangat reaktif refleksnya kita. Itu sebenarnya apa yang kita lakukan keluar, itu apa yang ada di dalam. Gitu. Luka batin itu bukan hanya masalah sakit fisik gitu loh. Dia bisa kejadian waktu kecil. Seperti kan Pak Surya banyak menemukan orang luka batin. Mungkin dulu pernah dimarah, tidak dikasih kesempatan untuk menjawab. Hal-hal sepele sebenarnya, tapi itu masih open loop. Apa bahasanya ya? Open loop itu
belum beres di Belum dalam beres. dirinya. Dan itu dia itu. Untungnya ketika saya masa kecil, saya ketemu problem-problem itu diselesaikan dengan pelukan oleh kedua orang tua saya. Pelukan itu benar-benar sebagai penyembuh jiwa atau penyembuh luka batin. Dan itu menjadi bahwa ketika saya sedih dan sebagainya itu, yang saya datengin itu adalah membaca buku. Ketika saya ada masalah, saya datang ke orang tua minta dipeluk. Saya datang ke rumah terapi yang benar-benar saya tahu. Saya datang ke rumahnya Pak Dokter, saya cerita. Karena saya sudah biasa diberlakukan seperti itu dari kecil. Tapi ketika anak-anak dalam tanda kutip Pak Surya, anak-anak mengalami luka, kita biarkan waktu kecil. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anak ketika dia menangis, jatuh, kita marahin. Tuh bengkung gitu. Itulah luka-luka yang belum beres sebenarnya. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi reaktif dan merespon dengan negatif apa yang terjadi di masyarakat. Saya mau, karena perspektif ya, saya mau pakai perspektif yang lain aja. Ada nggak ini kira-kira satu konspirasi? Wah, seru nih konspirasi. Konspirasi. Bahwa karena begini, kenapa saya tiba-tiba kepikiran seperti itu? Terkadang orang itu kan, dia tidak punya luka. Tetapi karena ada kebutuhan ekonomi atau apapun, sekarang kan ada namanya FB Pro atau apa. Semakin viral, semakin juga ditonton, itu akan menghasilkan, semakin like. Dia nggak punya luka batin. Tapi dia tahu kalau berita-berita ini saya sebar, apalagi komennya menarik dan judulnya itu akan membuat orang tertarik nih. Menarik orang-orang yang tanda kutip luka batin tadi ada di sana, berkomentar, bla 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 bla. Dan akhirnya memanipulasi situasi sehingga mengumpulkan hal seperti itu. Dan ini kan circle. Satu sisi sistem membuat tanda kutip menyuruh lah, atau buat sesuatu yang viral, nanti saya bayar. Sedangkan sesuatu yang viral itu adalah biasanya hal negatif. Gitu. Kan berputar nih. Ini awalnya dari mana nih gitu. Seperti Pak Putu punya kesadaran, saya pun tidak akan ini viral nih, share gitu. Hati-hati sekali nih, jangan-jangan hal yang saya share itu menambah luka orang lain gitu. Sehingga hal-hal yang penuh perdebatan itu kalau saya pribadi, saya keep sekali. Tidak saya share. Karena kita punya juga perspektif, jangan-jangan apa yang kita lihat ini adalah hasil juga cara orang hanya untuk hadir aja di sana. Untuk membuat itu menjadi viral dan akhirnya dapat duit dari sana. Berarti ini tentang supply and demand berarti Pak? Iya, itu silakan. Supply and demand. Ketika misalnya Bali penuh dengan orang-orang berkesadaran seperti yang Pak Putu alami gitu. Sehingga pasar orang Bali itu adalah pasar orang berkesadaran yang akan skip yang begitu-begitu. Tapi akan bertahan lama di video-video yang positif. Maka pasar akan menyediakan supply akan menyediakan, algoritma akan menyediakan postingan-postingan yang positif karena itu yang banyak. Tapi ketika pasar sendiri secara kolektif lebih banyak menginginkan demand-nya adalah hal-hal negatif, akhirnya ya udah algoritma mengatakan kayak ini rame, udah ya gini-gini aja kasih uang banyak. Kayaknya itu. Jangan-jangan kita sendiri bagian dari konspirasi. Iya, betul. Bahkan kemarin ketika saya punya kesempatan di Jakarta kan launching buku dengan 20 penulis itu dengan Deddy Corbuzier. Itu ada penanya, kenapa sih sekelas Deddy Corbuzier itu juga menayangkan orang-orang yang tanda kutip tidak berkualitas kata komentar gitu. Dia jawab, lu yang seneng lihat ini, gimana gua nggak buat ini gitu. Jadi dia pun nggak pingin, tapi untuk dia bertahan dia harus juga sekali-sekali sisipkan itu supaya orang masih juga tonton dia. Kalau enggak turun dia. Turun rating. Kata orangnya langsung seperti itu. Jadi ada juga, jadi kan mengerti, berkesadaran. Anggaplah begitu kita bicara personal. Tetapi ketika kebutuhan mengharuskan dia melakukan itu, ya mau tidak mau dia harus lakukan itu. Nah, ini kira-kira dengan hal seperti itu apa yang kita bisa lakukan? Saya semalam kan sempat yang kirim itu, apa namanya, dunia yang lagi retak itu. Gini Pak Surya,
rasanya kita sudah hilang semua. Maksudnya gini, kita tahu merusak hutan itu atau penggundulan hutan itu tidak baik buat alam. Tapi kita tetap menebang menebang kayu untuk kebutuhan, ganti dengan kelapa sawit dan sebagainya. Kita tahu plastik itu bermasalah, tapi kita terus menggunakan, dan ini sistemik. Apa yang harus saya lakukan gitu? Pertanyaannya, saya tidak akan merubah apapun, tapi saya akan mulai dari diri saya sendiri. Apa yang bisa baik membuat saya, dan saya tahu ini jalan-jalan yang tidak umum dalam artian tidak umum itu sekarang orang butuh viral. Tapi apakah benar viral ini membangun nilai-nilai dan budaya masyarakat yang baik? Kalau tidak, saya diam. Dan sekarang saya awalnya Tiang berpikir, Pak Dokter juga berpikir kan, saya buat konten di TikTok, itu lihat konten saya, nggak ada keinginan untuk viral. Semua konten saya itu pendidikan di TikTok itu, tapi ada kok yang viral. Ternyata ada orang-orang yang seperti saya haus akan pengetahuan yang bijak, haus tentang sesuatu yang berkesadaran. Dan saya tidak pernah membayangkan Pak Dokter akan viral di dunia seperti ini. Tidak pernah membayangkan Pak Dokter itu akan viral. Tapi ternyata, tanda kutip, ada jiwa-jiwa yang butuh seperti haus, sentuhan yang menyembuhkan. Seperti buku ini. Kasih. Saya nggak bohong. Ada ternyata market yang seperti itu. Kita nggak, istilahnya kasarnya nice market, orang-orang yang sebenarnya haus, tapi dia tidak tahu harus mencari kemana. Nah, pasarnya itu mungkin kita, Pak Dokter. Ya jangan ikutin pasar yang orang kalau nggak viral nggak dapat duit gitu. Saya nggak lakukan terus seperti konten saya di awal, terus lakukan. Pak Surya juga kan, Pak Dokter. Ternyata ada yang melihat, dipotong-potong konten kita. Oh, siapa ini ya? Oh, TK yang punya Faras. Akhirnya Faras laku juga gitu. Jadinya pilihlah jalan yang sesuai dengan hati nurani kita. Jangan mengikuti cara berpikir yang kapitalis yang berlebihan ini. Kalau kapitalis di bidang ekonomi aja nggak masalah. Tapi kalau kapitalis itu sampai menyentuh rasa dan mematikan rasamu, itu nggak ada. Itu rusak benar-benar. Kita peradaban ini akan rusak, tinggal tunggu waktu aja. Berarti salah satu solusinya adalah kita bicara bahwa hal itu adalah sebuah data yang dimasukkan ke pikiran kita, kan gitu nih. Nah, berarti menang-menangan dong, gitu. Anggaplah kita bicara ada data negatif, ada data positif, yang mana lebih banyak sekarang menyuguhkan, meniatkan yang negatif. Macan hitam, macan putih. Yang penting, mau tidak mau kita kan menang-menangan, Pak Dokter. Menang-menangan. Yang mana tidak mesti seperti itu, Pak Surya. Itu kan zero sum game. Kalau zero sum game itu artinya kalau kalau kita untung, orang lain rugi. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Itu salah cara berpikirnya. Kita itu menghidupkan sebuah lilin di dalam kegelapan. Kita menghidupkan satu lilin itu berguna nggak untuk seluruh dunia? Tidak, tapi dia menyalakan di sekitarnya. Dan kalau kita melihat jiwa yang butuh lilin, kita hidupkan satu lilin lagi. Biarkan dunia ini gelap, tapi satu lilin menghidupkan lilin yang lain. Itu yang dilakukan oleh Pak Dokter. Bukan kita menang-menangan. Biarkan apa yang terjadi di luar, tapi kita sentuhlah satu jiwa ke jiwa yang lainnya secara pelan dan pasti. Karena setiap orang itu punya hati nurani. Percaya sama saya. Mungkin gini, konsep menang-menang dalam artian bagaimana tersuguhnya data itu sementara lebih banyak pilihannya hal negatif. Setuju. Itu karena apa? Karena yang positif tidak punya kesabaran juga untuk konsisten seperti Pak Dokter, untuk berubah gitu ya. Untuk terus saja sekalipun tidak terlalu banyak peminatnya atau apa, sama seperti The Mitos nih gitu. Yang mana kalau mungkin bilang, ngapain sih buang-buang tanda kutip dana untuk kita begini, hasilnya apa sih? Ya hasilnya adalah memang kita melakukan pelayanan. Ngomong-ngomong buang-buang dana, mereka yang nonton mungkin nggak tahu bahwa Pak Putu buang-buang dana di setiap satu video itu 2,5 juta tuh habis. Untuk apa? Untuk membagikan ilmu pengetahuan ini. Ya itu dia. Ya, kita kan nggak tahu The Mitos ini ada yang nonton atau tidak. Peduli nggak kita? Nggak peduli berapa yang nonton. Yang penting kita sedang menjalankan tugas. Nah.
saya berpikir ya, yang nonton 10 orang saja mereka konsisten nonton setiap video. Cukup bagi yang Pak Dokter. 10 jiwa ini akan menyentuh 10 jiwa berikutnya. Dan kita harus percaya bahwa apa? Setiap orang punya hati nurani dan kesadaran. Cuma masih diselimuti oleh kekotoran. Itu aja. Nah, artinya apa? Kembali apa yang terjadi tadi, kata Rafaya. Diselimuti oleh debu dan kotoran yang harus kita usap pelan-pelan. Berarti gini, dan tadi tercenung juga satu hal tadi. Ternyata cara supaya kita tidak men-share atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal negatif di Bali sudah ada lewat gamelan kepada nang ning nung neng nong. Apa artinya? Nang tenang malu. Coba benar tenang pada saat nonton. Setelah tenang, ning. Hening malu, heningkan pikiranmu. Nung des merenung. Merenung. Ya ini share, kalau ini saya share bermanfaat nak? Bagus nak? Dalam sekali nang ning nung neng, neng juga. Menang beraga, sasing cocok nih share. Menang malu nih. Dalam sekali. Setelah paham nang tuh nong tuh apa? Oh, sing cocok share nih. Nah baru petua orang dulu ya. Iya, nang neng nong. Ya. Kembali ke tadi itu bahwa harus itu nang ning nung neng nong. Sebelum juga tentu kita bicara sedikit kita ke awal tadi, buat topik awalnya adalah bagaimana kita berpendapat dengan hal yang terjadi di Besaki itu. Ya setidaknya kita sepakat bahwa ketika Hindu Bali adalah agama rasa, dan ketika ada rasa yang terusik, mulai terusik, mungkin harus ada keselarasan rasio tadi untuk penggunaannya. Karena zaman sekarang memutus untuk orang tidak mendokumentasikan, untuk tidak men-share. Kita sudah bahas tadi bahwa tidak gampang. Orang punya kesadaran untuk menang itu dan akhirnya dong itu tidak banyak juga gitu. Pak Dokter juga sering bilang tidak ada gunanya mengutuk kegelapan kan. Kita hujat sekuat apapun orang masih terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah diri sendiri, menahan diri. Jadilah cahaya itu sendiri, Pak Dokter. Ya, kalau Rafaya udah ngomong ya begini. Ning. Syukurnya di silent ya. Ya, kurang lebihnya begitu Pak Dokter. Ya mudah-mudahan dari semua hal yang kita diskusikan ada yang bermanfaat lah untuk kita semua. Ya, pokoknya rahayu tetap di Delitas.